Yuk kita belajar perkembangbiakan generatif melalui proses perkawinan dan perkembangbiakan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan yang disertai proses peluburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan yang tidak disertai proses peleburan spermatozoid dan sel telur. Perkembangbiakan generatif biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Yuk kita lihat video animasi perkembangbiakan secara generatif. Sebelum kita mempelajari perkembangbiakan secara generatif, kita mengenal dulu bagian-bagian dari bunga. Diawali dengan penyerbukan yang menjadi buah berbiji. Nah, kita akan lihat bagian-bagian bunga sempurna. Yang pertama, bagian-bagian bunga sempurna ada mahkota. Ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada bakal biji, ada kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kita bisa lihat gambarnya. Nah, ini adalah benang sarinya yang dilingkari. Kemudian ini adalah lingkaran yang kedua, itu adalah putiknya. Dan di bawah adalah ada bakal bijinya. Kemudian bagian-bagian penyerbukan, yang pertama ada penyerbukan sendiri, berarti benang sari akan jatuh kepada kepala putik. Yang kedua ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi dua bunga yang sama dalam satu pohon. Kemudian ada penyerbukan silang. Kalian bisa lihat gambarnya penyerbukan silang. Dua jenis bunga yang sama tetapi berbeda pohon. Kita bisa lihat gambarnya seperti itu. Kemudian berikutnya ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar terjadi ketika dua jenis bunga yang berbeda dan dua pohon berbeda. Nah, serbuk sari akan jatuh kepada putik dengan jenis bunga yang berbeda. Kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Mari kita bahas satu persatu perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama ada spora. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Yang dapat menghasilkan spora disebut daun atau fertil. Spora terletak di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Sporangium ini nanti akan jatuh ke tanah kemudian menjadi tumbuhan baru lagi. Kalian bisa lihat gambarnya, itu ada titik-titik kuning. Yang kedua ada rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Nah, akar-akar tersebut akan menjadi tumbuhan baru di samping tumbuhan induknya. Itu yang disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan rizoma. Contoh ada jahe, kunyit, kencur, kunci, dan temulawak. Kemudian yang berikutnya ada umbi lapis. Apa itu umbi lapis? Adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Kita bisa lihat contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan umbi lapis. Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan lain-lain. Berikutnya perkembangbiakan secara umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan umbi batang adalah ubi jalar. Berikutnya kita akan membahas tentang umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Contoh dari tumbuhan yang berkembangbiak dengan umbi akar adalah wortel.
Berikutnya kita akan membahas tentang tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh, ada bambu dan pisang. Yang kedua, ada tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah yang gembur. Berikutnya kita akan membahas tentang geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contoh dari geragi adalah tumbuhan stroberi. Berikutnya kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif tanpa proses perkawinan dengan bantuan makhluk hidup atau manusia. Yang pertama ada mencangkok. Pada proses mencangkok, kupas kulit dan kambiumnya, kemudian tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Kemudian setelah ditutup, ikat dengan tali. Siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Kemudian tunggu beberapa bulan maka akan tumbuh akar. Yang kedua ada stek batang. Kita bisa ambil contoh pada tumbuhan singkong. Hanya dipotong tumbuhan singkongnya, kemudian tancapkan ke dalam dasar tanah. Nah, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang kedua ada merunduk. Merundukkan cabang tumbuhan. Tanaman cabang tumbuh tersebut, potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. Yang berikutnya ada okulasi. Batang pokok disayat kulitnya. Kemudian kita ambil mata tunasnya. Setelah itu ditempelkan ke sayatan tadi. Kemudian ikat pakai tali. Setelah itu kita tunggu beberapa waktu maka akan tumbuh. Berikutnya ada menyambung. Dua jenis tumbuhan yang berbeda kemudian dipotong. Setelah itu pindahkan pada tumbuhan yang akan ditempelkannya atau disambung. Maka tumbuhan tersebut akan menjadi tumbuhan baru.